Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Cahyo Bagus Nugroho dari Universitas PGRI Selampari. Sebelumnya terima kasih banyak atas Bapak telah meluangkan waktu untuk saya. Di sini saya akan mewawancara Bapak seputar pengalaman Bapak menjadi guru, terutama tentang kurikulum merdeka dan pengembangan diri. Semoga dari wawancara ini bisa dapat banyak pelajaran untuk saya ke depannya untuk menjadi guru. Baik, langsung saja saya mulai pertanyaan pertama ya Pak. Silakan. Apakah yang Anda bisa bagikan tentang kurikulum merdeka? Baik, untuk yang ingin saya bagikan itu terkait dengan kurikulum merdeka ya. Untuk kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah untuk lebih bebas fleksibel dalam merencanakan pembelajaran. Selain itu, rencana pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Fokus utamanya adalah di sini untuk kurikulum merdeka adalah pengembangan kompetensi dan karakter melalui profil pelajar Pancasila atau yang sering disebut dengan proyek penguatan profil Pancasila, yaitu P5 ya Kak. Ada lagi yaitu beban administrasi guru itu lebih leluasa terkurangi, jadinya leluasa guru itu bisa berinovasi, mempunyai waktu yang lebih luang seperti itu. Sementara siswa belajar itu akan lebih aktif ya, terus kontekstual di kehidupan sehari-harinya, dan di pembelajaran tersebut bisa dapat menyenangkan. Nah, seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana pandangan setelah menerapkan kurikulum merdeka? Baik, pandangan saya setelah beberapa tahun ini, sekitaran kurang lebih 3 tahun ya, sudah menerapkan kurikulum merdeka di SD Negeri Morenas, dan saya sendiri ataupun guru-guru yang lainnya. Kurikulum merdeka ini sangat bagus. Bagusnya yaitu sekali lagi tadi yaitu fleksibel. Nah, di situ kami guru dan sekolah itu bisa merancang pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Artinya berarti pembelajaran tidak lagi kaku ya. Sehingga motivasinya siswa itu naik. Kalau motivasi naik, hasil belajarnya pun juga ikut naik juga ya. Intinya kurikulum merdeka ini lebih bagus daripada yaitu kurikulum yang sebelumnya. Perbedaan mendasar apa yang Bapak rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Kurikulum sebelumnya itu yaitu K13 KTSP ya. Kalau kurikulum perbandingannya, kalau kurikulum yang K13 itu dulu itu yaitu seperti ini Kak. Berfokusnya itu pada yaitu guru, bukan kepada murid. Atau pendekatan yang sering disebut yaitu teacher center. Kalau sekarang yaitu student center, yaitu kurikulum merdeka ini. Kalau K13 dulu kan hafalan. Banyak kan yang hafalan dari kontennya atau materinya. Terus juga di penilaiannya itu kurang kompleks, sumatif yang banyak itu. Dalam penilaian itu masih kaku sekali. Dibandingkan dengan kurikulum merdeka saat ini, yaitu lebih fleksibel dalam penilaiannya pun ada penilaian secara asesmen formatif, terus ada juga dalam proyek seperti kelima tadi, ada tadi yaitu dalam penguatan karakternya. Semuanya itu tercantum di kurikulum merdeka. Sekali lagi di sini, yaitu perbedaan yang sangat mendasar yaitu guru itu bisa memilih metode dan materi sesuai dengan konteks siswa atau kebutuhan siswa tersebut. Apakah yang Bapak sukai dari implementasi kurikulum merdeka? Sekali lagi, kalau yang ditanya sukai yaitu tadi kembali yang fleksibel tadi. Yaitu saya sendiri bisa saat merancang pembelajaran itu bisa menyesuaikan materinya dengan kehidupan sehari-hari siswa di Desa Morenas ini. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan yaitu apa saja yang ada di lingkungan sekolah ini untuk pembelajarannya. Seperti P5 yang tahun lalu itu yaitu terkait dengan sekolah mempunyai lahan kosong itu dimanfaatkan untuk yaitu berkebun atau menanam sayuran begitu. Daerah sini juga terutama orang tuanya siswa itu yaitu bertani, berkebun bertani. Memang untuk bertani atau menanam sayur itu kurang, tapi dalam selingannya itu menanam sawit. Kalau sawitnya masih kecil atau menanam karet, nah di situ mereka tuh menanam sayuran lebih lanjut. Menurut Bapak tentang deep learning? Baik, untuk deep learning ya. Ya. Kalau sebelumnya itu deep learning itu adalah pendekatan ya. Kalau yang waktu awal-awal itu adalah berdiferensiasi. Nah, kalau sekarang itu deep learning, di mana pendekatan ini yang selaras dengan kurikulum merdeka, bukan sekedar menghafal. Kalau dalam deep learning ini yaitu siswa berpikir kritis untuk memecahkan masalah dan menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata mereka. Hasilnya nanti pun siswa itu lebih mandiri, selain itu juga kreatif, dan saat pembelajarannya itu pun menjadi lebih bermakna dan tahan
tahan itu maksudnya itu nanti saat dia dewasa dia masih ingat tersebut. Menurut Bapak tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gimana? Ya, oke, program gerakan 7 KAI ya. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Yaitu yang bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar dan bermasyarakat. Satu lagi yaitu tidur cepat. Nah, di situ. Di sini menurut saya itu sangat baik sekali. Kenapa sangat baik? Karena untuk 7 kebiasaan baik ini bisa membentuk karakter anak-anak kedepannya itu seperti program presidennya itu ya untuk Indonesia emas ya di tahun 2045. Jadi itu ditanamkan sejak usia ini jadi sekolah. Kalau di sekolah ini saya integrasikan dengan kegiatan pagi. Yang kegiatan pagi itu awalnya itu siswa berkumpul semua yaitu melakukan apel menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau di sini yaitu tambah lagi musirawas mantap. Dilanjutkan dengan senam anak Indonesia sehat. Selain itu juga diintegrasikan ke sekolah ya, itu di pramuka. Ada juga yaitu di sekolah Jemberana sini setiap hari Jumat itu mengadakan sholat duha bersama. Itu sebagai pembelajaran saja untuk sholat duha itu. Terus ada lagi untuk menjaga kebersihan sekolah, di lingkungan sekolah terus. Nah di sini tadi siswa lebih disiplin, terus hidup mereka sehat dan bersemangat untuk belajar. Apakah Bapak terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan, BGBL, Bantu Guru Belajar Lagi, SGI, Sekolah Guru Indonesia, atau yang lainnya? Untuk yang apa enggak? Untuk GSM ya. BGBL itu memang belum. Tapi kalau di sekolah SD Morangas ini yaitu khususnya untuk ini ada yaitu komunitasnya yaitu Kombel. Kombel SD Negeri Morangas yaitu anggotanya terdiri dari guru-guru dan kepala sekolah di SD Negeri Morangas. Terus saya juga aktif di KKG, ya, kelompok kerja guru, terutama di Gugus 2. Nah, memang saya aktif di situ. Di situ melalui komunitas ini ya Kak, saya bisa bertukar pikiran, juga mengikuti pelatihan karena di situ ada pelatihan-pelatihannya juga dan kami dapat mengembangkan model pembelajaran yang lebih menyenangkan nanti bagi siswa. Menurut Bapak, seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca, mungkin dari hasil penelitian terbaru, novel, mungkin komik, untuk mendukung profesionalitasnya? Memang betul. Untuk membaca itu memang intinya dari belajar itu harus bisa membaca. Kalau kita belum bisa membaca seperti siswa-siswa kita itu, otomatis belajarnya pun akan kurang. Kalau saya sendiri dan teman-teman guru yang lainnya juga seperti itu, untuk membaca itu selalu update. Update maksudnya itu mengikuti perkembangan zaman sekarang. Perkembangan zaman sekarang itu pendidikannya yang bagaimana seperti itu. Terus dari membaca itu kita bisa yaitu mendapatkan inspirasi, metode mengajar baru, terus memahami dunia anak zaman sekarang itu yang bagaimana seperti itu. Jadi untuk membaca novel, jurnal pendidikan seperti itu kami sering membacanya juga supaya pembelajaran lebih inovatif, seperti itu, relevan dengan zaman sekarang. Menurut Bapak, seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis buku atau artikel tulisan ilmiah di media digital? Untuk menulis itu adalah, kalau saya sendiri itu adalah bentuk refleksi diri dari berbagai pengetahuan saya. Saya bukan blog, dulu pernah menulis bukan blog ya, tapi apa itu situs ya, jurnal apa digital. Waktu saya mengikuti pelatihan guru penggerak. Di situ saya menulis atau menyimpan informasi-informasi yang saya punya di blog situs tersebut. Kalau sekarang itu ada lagi yang terbaru, yaitu sekarang itu yang baru pelatihan itu SSI. Yang itu file-file yang penting bisa dimasukkan di situ semua, terus informasi-informasi yang kita punya bisa kita masukkan. Apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagikan untuk membantu saya sebagai mahasiswa dalam mencintai profesi ini untuk ke depan saya untuk menjadi guru? Oke, pengalaman mengajar ya. Untuk pengalaman mengajar selama ini yang berkesan itu saat project P5 tadi.
yang sudah saya sampaikan tadi saat pengolahan lahan sekolah yang kosong tadi. Iya. Siswa pertama siswa SD ya kelas 4 ya, itu awalnya itu pemalu atau susah bergerak. Iya. Terus setelah melakukan proyek ini di P5 itu siswa menjadi percaya diri. Selain itu mereka juga antusias, jadi bisa bergerak. Nah, seperti itu, bergerak itu antusias sekali dalam proyek tersebut. Saya terkesannya itu yaitu senyum sendiri. Gitu. Senyum sendiri itu seperti ini anak-anak senang. Disitulah saya terkesan. Berarti anak-anak bahagia dalam pembelajaran proyek tersebut. Walaupun seperti itu, memang ada tantangannya juga. Apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk saya dalam menjalani pendidikan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Buku yang direkomendasikan, buku itu terutama pendidikan karakter. Buku pendidikan karakter karya Ki Hajar Dewantara. Nah, buku-buku Ki Hajar Dewantara itu. Nah, karena fondasi filosofi guru Indonesia itu adalah Ki Hajar Dewantara. Silakan kakak itu cari yang terkait dengan karya-karya Ki Hajar Dewantara. Selain itu, kalau yang sekarang itu panduan kurikulum, kurikulum merdeka, ya, untuk guru SD, ya kan, kakak guru SD. Itu untuk pendekatan buku, yaitu buku tentang pendekatan learning. Terus modul juga, modul-modul atau buku terkait dengan budi kebiasaan anak Indonesia. Itu tadi. Nah, selain itu semuanya itu mudah-mudahan nanti bisa membuat kakak menjadi guru yang bertanggung jawab dan visioner. Keterampilan apa yang Bapak sarankan untuk kami pelajari agar menjadi guru ideal? Yang pertama, saran dari Bapak ya, kakak. Silakan kakak yang pertama itu literasi. Literasi mencari informasi, entah itu online ataupun offline. Di mana nanti dapat membantu saat dalam pembelajaran. Informasinya karena sangat banyak sekali, semuanya itu nantinya akan mempermudah kita dalam mendidik. Ada lagi yaitu kakak pelajari tentang kecerdasan emosional. Di situ karena karakternya siswa itu berbeda-beda. Mungkin kakak itu bisa belajar lebih menguasai dalam kecerdasan emosional anak itu. Ada lagi yaitu terkait dengan asesmen, penilaian. Kalau sekarang yang paling jadi pedoman untuk proses pembelajaran adalah asesmen formatif. Nah, di situ kakak harus menguasai karena kakak bisa melihat perkembangan anak saat proses pembelajaran. Nah, kalau anak tersebut proses pembelajarannya tidak istilahnya itu tidak kurang lah, kurang ya. Nanti di asesmen sumatifnya itu juga akan kurang. Nah, jadi perbaiki dulu yaitu di asesmen formatifnya. Nah, selain itu lakukanlah refleksi. Nah, yang harus kita kuasai refleksi pembelajarannya. Itulah tadi melihat ke formatifnya tadi, asesmen formatifnya. Terus mana yang sudah baik, mana yang belum. Nah, yang baik itu kita pertahankan, yang belum kita perbaiki. Nah, kita bisa melihat di asesmen formatif tadi. Itu yang harus benar-benar dikuasai. Terus ada lagi, satu lagi yaitu kita harus berkomunikasi, ya, berkomunikasi dan berkolaboratif dengan semuanya, ya, tanpa kecuali. Pertama, yang tadi komunitas tadi, ya. Terus dengan sekolah-sekolah, terutama lagi dengan orang tua. Mungkin Pak, mungkin ada pesan-pesan kepada mahasiswa untuk saya. Oke, pesannya kak ya, sebagai calon ya kak, calon guru, cintailah. Nanti kalau sudah jadi guru ya, ataupun ini pun belum ya, pokoknya itu cintailah siswa seperti anak sendiri dengan penuh kasih sayang. Karena setiap anak itu mempunyai cerita dan potensinya yang unik. Di situ ibaratnya sekolah itu menjadi rumah kedua bagi anak. Silahkan buat lingkungan menjadi ramah anak. Jadilah teladan yang menyenangkan. Nah, karena siswa itu bukan yang dituntut itu bukan kata kita saja, tetapi tingkah laku kita juga ditiru mereka. Terima kasih banyak atas waktu dan semoga ilmu yang sudah dibagikan, jawaban dan pengalaman Bapak sangat membantu saya dalam memahami dunia pendidikan secara lebih nyata dan menjadi motivasi bagi saya sebagai calon guru. Mohon maaf apabila selama wawancara ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.